Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas 5 PAKK Microsoft Excel ya, di mana pada tugas ini teman-teman mempelajari mengenai fungsi lookup. Nah, jadi untuk tugasnya itu kalian harus membuat tabel seperti yang di bawah ini ya, pada lembar kerja yang baru pada sheet 1. Nah, di sini ada data peminjaman buku perpustakaan SMA Informatika Ciamis ya. Di paling atas di sini ada bagian tabel buku dan di bawahnya itu ada data peminjamannya ya. Di mana untuk tabel buku itu ada kode buku, ada jenis buku, ada harga sewa dan juga ada denda. Selanjutnya di paling bawah ada data nomor, kode buku, judul, jenis, harga sewa, lama pinjam, total harga, denda, sama total bayar ya. Nah, di mana di sini untuk ketentuan soalnya, yang pertama jenis buku itu diisi dari lookup jenis buku ya. Jadi diambil berdasarkan lookup jenis buku di sini. Jadi misalkan ini kodenya KM001 dengan judul bukunya Kutunggu Jandamu, maka untuk jenis bukunya itu pasti di sini diambil dari komedi ya. Selanjutnya untuk harga sewa itu diisi dari lookup harga sewa ya. Jadi kalau misalkan kode buku KM001 di sini untuk harga sewanya yaitu 1.500. Begitupun yang ke bawahnya itu otomatis menyesuaikan dengan tabel lookup yang di atas. Setelah itu di bagian total harga di sini diisi dengan harga sewa dikali lama pinjam ya. Jadi cukup mengkalikan antara harga sewa di sini dengan lama pinjam. Dan yang bagian denda itu diisi dengan di sini menggunakan fungsi logika ya. Jika lama pinjamnya itu lebih besar sama dengan 5, maka denda adalah lookup denda dikali harga sewa. Jika lama pinjam kurang dari 5, maka dendanya adalah 0 ya. Jadi diambil referensinya dari sini lama pinjam, terus untuk dendanya itu diambil dari tabel lookupnya. Setelah itu di bagian total bayar diisi dengan total harga ya, ditambah dengan denda. Nah, itu mungkin untuk tugasnya, sehingga nanti tampilan yang benarnya itu seperti tabel yang di bawah ya. Jadi yang pertama kita akan membuat dulu desain tabelnya ya. Jadi silakan dibuka Excelnya, kita akan memulai mendesain tabelnya terlebih dahulu.
Oke, jadi di sini saya sudah selesai membuat tabel data peminjaman bukunya. Kalian bisa menyesuaikan ya dengan tampilan yang saya kasih contohnya. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk mengisi jenis buku ya, di mana jenis buku itu diisi dari lookup jenis buku ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian tabel buku untuk datanya itu vertikal ya. Jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi yang pertama kita akan beri nama dulu untuk range-nya ya. Jadi silakan di blok dulu dari B9 sampai E14, lalu klik kanan, pilih define name. Nah, di bagian define name di sini kita beri nama dengan tabel buku ya, beri underscore. Setelah itu klik OK saja. Lalu di bagian jenis buku di sini kalian tinggal tulis aja sama dengan berarti VLOOKUP kurung buka. Nah, lalu lookup value-nya diambil dari B18 ya. Lalu untuk tabelnya yaitu tabel buku, kalian cukup ketik aja tabel ya. Nanti muncul tabel buku, tinggal diklik. Setelah itu titik koma. Kalau misalkan yang menggunakan koma silakan pakai koma ya. Lalu untuk offset kolomnya itu kita hitung dari sini ya. Kalau kode buku itu 1, jenis buku 2. Nah, karena di sini kita tuh pengen ngambil jenis buku, berarti di sini ketik 2, lalu beri range loop-nya itu 0 ya, untuk mencegah nilai value. Setelah itu beri tutup kurung, lalu enter saja. Oke, kita coba cek untuk KM001 itu jenis bukunya komedi ya, lalu gunakan autofill-nya ke bawah. Nah, sehingga untuk data yang ke bawahnya itu sudah otomatis ya. Di sini contohnya DR itu drama ya, betul. Untuk soal kedua yaitu harga sewa diisi dengan lookup dari harga sewa ya. Untuk rumusnya juga sama, berarti sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya diambil dari KM001 ya atau B18. Setelah itu titik koma, pilih yang tabel buku untuk nama tabel lookup-nya. Setelah itu untuk harga sewa berada di offset kolom ketiga ya, dihitung 1, 2, 3. Ketik 3, titik koma, lalu beri angka 0 untuk mencegah nilai value. Kurung tutup, di enter saja. Lalu gunakan autofill-nya ke bawah ya. Kalau misalkan belum ada RP-nya, kalian bisa masuk ke bagian sini ya, di bagian more number format. Lalu masuk ke bagian currency, pastikan simbolnya RP dan decimal place-nya itu 0, lalu klik OK. Selanjutnya di bagian total harga, di mana total harga itu diisi dengan harga sewa dikali lama pinjam. Jadi di sini tinggal sama dengan E18 dikali lama pinjam, di enter saja. Lalu gunakan autofill-nya lagi ke bawah ya. Untuk teksnya itu menggunakan Times New Roman ya. Setelah itu di bagian denda ada ketentuan jika lama pinjamnya itu lebih besar sama dengan 5, maka denda itu lookup denda dikali harga sewa ya. Jadi di bagian denda di sini kita bisa menuliskan rumusnya sama dengan if ya, jika lama pinjam diambil dari F18, jika lama pinjam itu lebih besar sama dengan 5, maka untuk dendanya itu adalah lookup, berarti diketik dulu ya, di lookup kurung buka, lalu ambil dari B18. Setelah itu tabelnya, tabel buku, lalu kita ambil offset atau data dendanya yaitu di offset kolom ke-4 ya. Kolom ke-4 lalu 0 untuk mencegah nilai value. Setelah itu kurung tutup. Jadi VLOOKUP
dikali harga sewa ya. Jadi jika lama pinjamnya itu lebih besar sama dengan 5, maka denda adalah lookup denda ya. Lookup denda di sini dikali harga sewa. Setelah itu titik koma. Jika lama pinjamnya kurang dari 5, maka denda adalah 0 ya. Jadi kalian di sini cukup ketikkan 0 saja lalu kurung tutup. Setelah itu di enter, lalu gunakan autofill-nya. Teksnya ganti ke Time News Roman, lalu untuk penomorannya beri rupiah ya di bagian currency. Nah, setelah itu di bagian total bayar, yaitu total harga ditambah dengan denda. Berarti sama dengan total harga ditambah denda ya. Setelah itu di enter saja, lalu gunakan autofill lagi ke bawah. Nah, ini adalah hasil akhirnya mengenai tugas kelima ya. Jadi kalau misalkan kita cek dengan jawabannya, di sini sudah sesuai ya. Yang paling atas 75 dan yang bawahnya 60 atau 1860. Baik, mungkin segitu aja mengenai pembahasan tugas kelima mengenai fungsi lookup ya di bagian tabel data peminjaman buku perpustakaan SMA Informatika Ciamis. Itu saja mengenai pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.